Si Kong Zhen berdiri kokoh dan tidak bergerak, seperti dewa iblis yang berdiri tegak di langit, berdiri dengan bangga di kehampaan dengan mata menghina. Di seberangnya, pelindung Suandi melangkah mundur, matanya ketakutan. Sulit mempercayainya. Dia benar-benar kalah. Pelindung Dharma Suandi, tapi hanya begitu. Ucap si Kong Zhen mencibir dan tetap tidak bergerak, kokoh seperti gunung suci. Pelindung Mikong merasa kulit kepalanya mati rasa dan dia berkeringat dingin. Penampilan si Kong Zhen seperti ini pasti akan menarik perhatian banyak orang dan langsung menjadi sasaran kritik publik. Benar saja, dia baru saja selesai berbicara. Di belakang pelindung Suandi, seorang tetua tiba-tiba berdiri. Huff, Yang Mulia memiliki nada yang sombong. Pelindung Mikong, di mana Anda menemukan orang ini? Mengapa saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya? Anda membuat omong kosong seperti itu di Sekte Suci Linyuan saya, muridmu yang mana-mana dari Sekte Suci Linyuan saya. Ini adalah pria parubaya dengan alis seperti pedang, sosoknya tinggi dan lurus, seperti tombak dan tiang surga, dan tulang punggung yang menjulang ke langit seperti naga besar, berdiri dengan bangga di langit dan berkata dengan dingin. Ya, pelindung Mikong, siapa orang ini? Kapan master tertinggi seperti itu muncul di Sekte Suci Linyuan kita? Dan saya belum pernah melihatnya sebelumnya, jadi ini sangat mencurigakan. Pelindung Mikong, katakan padaku, siapa orang ini? Ucap semua tetua mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam. Bahkan beberapa tetua yang tidak memusuhi pelindung Mikong mengerutkan kening dan memandang dengan serius. Pelindung Mikong berkata, orang ini adalah teman baik saya dan memiliki hubungan baik dengan saya. Dia baru saja bergabung dengan Sekte Suci Linyuan belum lama ini. Wajar jika Anda tidak mengetahuinya. Apa, temanmu? Ucap banyak pria kuat yang bingung. Huff, ini benua Heiyu, bukan benua gelap. Ada begitu banyak master tertinggi. Hampir semua dari kita pernah mendengarnya. Saya tidak tahu siapa nama orang ini. Sebutkan namanya. Saya khawatir kita semua pernah mendengarnya. Ucap tetua parubaya dengan suara yang dalam. Pelindung Mikong mengerutkan kening, merasa gugup. Untuk sesaat, punggung pelindung Mikong meneteskan keringat dingin. Melihat ini, mata pelindung Suandi menyipit, dan dia berkata dengan keras, Wakil Ketua Sekte Gusuye, semuanya, pelindung Mikong benar-benar mencurigakan. Saya kenal banyak master tertinggi di benua Heiyu, tetapi orang ini belum pernah kita lihat sebelumnya. Muncul begitu tiba-tiba di Sekte Suci Linyuan kita, ini benar-benar aneh. Mengapa Anda tidak mengambil tindakan bersama untuk menangkap orang ini dan melihat apakah dia memiliki motif tersembunyi? Begitu kata-kata ini keluar, banyak mata tertuju pada si Kong Zhen dengan ekspresi waspada. Wajah pelindung Mikong jelek, dan dia cemas, dan dia mengirimkan transmisi suara ke si Kong Zhen dan Qin Chen. Aduh, kamu, aku sudah bilang jangan tunjukkan kepalamu, tapi kamu bersikeras bergerak. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Qin Chen berdiri di samping dan terkekeh, apa yang harus kita lakukan? Si Kong Zhen, dengan status kita, mengapa kita harus menyembunyikannya? Ya tuanku. Mendengar perkataan Qin Chen, si Kong Zhen langsung berkata dan mengangguk. Lalu, dia maju selangkah. Hahaha, bukankah kalian semua ingin mengetahui identitas kursi ini? Tidak peduli kalian ingin mengganti nama atau nama belakang kalian, kursi ini, si Kong Zhen, tidak sedikit dari kalian di sini yang mengetahui kursi ini. Begitu kata-kata itu keluar, tubuh si Kong Zhen penuh energi, dan wajahnya tiba-tiba berubah, memperlihatkan wajah aslinya. Pada saat yang sama, di belakangnya, sebuah singgasana muncul, dan dia dengan bangga melangkah maju dan duduk, dengan postur sosok yang mendominasi. Dia adalah penguasa suci tanah suci Sikong, jadi wajar saja dia tidak takut pada siapapun yang hadir. Apa, si Kong Zhen, penguasa tanah suci Sikong, mengapa orang ini ada di sini? Dalam sekejap, banyak orang kuat di seluruh kehampaan terkejut, masing-masing dari mereka menunjukkan kengerian, dan nafas yang mengerikan keluar dari tubuh mereka, dan mereka sangat waspada. Sudah berakhir, sudah berakhir. Gumam pelindung Mikong hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa, dan bulu kuduk merinding muncul di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia akan pingsan di tempat. Ceroboh. Sangat ceroboh. Mengapa si Kong Zhen mengungkapkan identitasnya? Bukankah ini berarti mencari kematian? Meskipun dia adalah penguasa tanah suci Sikong,
dia memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa. Tapi ini adalah Sekte Suci Linyuan. Bukankah orang ini takut pelindung Xuandi dan yang lainnya akan mengambil kesempatan ini, mengepungnya di tempat, dan binasa di sini? Pelindung Mikong hanya merasa dia tidak bisa memahaminya dan hatinya dingin. Benar saja, keterkejutan dan kebencian muncul di mata pelindung Xuandi yang ketakutan, dan dia meraung histeris, "Si Kong Zhen, itu kamu, semuanya, kalian semua melihatnya. Saya sudah mengatakan bahwa penjaga Mikong berkolusi dengan tanah suci Sikongmu, sekarang semuanya, apakah Anda masih ragu?" Dia maju selangkah dan berteriak pada pelindung Mikong, "Pelindung Mikong, kamu sangat berani. Sebagai pelindung gerbang suci Linyuan milikku, kamu sebenarnya berkolusi dengan tanah suci Sikong. Semuanya, kenapa kalian tidak bergabung hari ini dan menjatuhkan kedua orang itu?" Niat membunuh kembali muncul pada pelindung Xuandi. "Hahaha, terserah kamu," ucap si Kong Zhen tertawa terbahak-bahak, cahaya dingin muncul di pupil matanya. Dia berdiri dengan bangga, dengan kekuatan suci muncul dari tubuhnya. "Kursi ini telah memberimu kesempatan sebelumnya. Tanpa diduga, kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jika kamu berani bergerak, percaya atau tidak, kursi ini akan langsung membunuhmu." Saat dia berbicara, si Kong Zhen bergerak maju selangkah demi selangkah dengan niat membunuh. "Huff, sombong, si Kong Zhen, ini gerbang suci Linyuan milikku. Meskipun Anda adalah penguasa tanah suci Sikong, tapi kamu begitu sombong di gerbang suci Linyuan milikku, apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan?" Tiba-tiba, tetua parubaya di samping pelindung Xuandi mengambil langkah maju, matanya dingin dan tegas, dan dengan raungan, aura pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninju, langit runtuh dan bumi hancur, seolah-olah bintang di seluruh langit meledak. Pukulan ini adalah gerakan kekuatan supernatural lainnya. Tak disangka, tanpa rasa takut, ia langsung menjabat tangannya ke arah si Kong Zhen. Meskipun si Kong Zhen terkenal, ini adalah Sekte Suci Linyuan. Sebagai sesepuh dari Sekte Suci Linyuan, orang ini tentu saja tidak takut pada si Kong Zhen di markasnya sendiri, dan bahkan mengambil kesempatan ini untuk menyerang si Kong Zhen. "Siapa kamu? Berani menyerang kursi ini?" Keagungan kursi ini tidak bisa dihujat. Menghadapi pukulan pria parubaya yang perkasa ini, si Kong Zhen tampak acuh tak acuh, nafas di tubuhnya melonjak, dan dia meninju seperti guntur. Pukulan si Kong Zhen berisi kekuatan kelas tertinggi jangka menengahnya. Dengan satu pukulan, dia menghancurkan serangan tetua parubaya, dan momentumnya tetap tidak berkurang. Wajah pria parubaya itu berubah, tubuhnya berubah lagi, dan dia melakukan pukulan yang tak terhitung jumlahnya secara berurutan. Cahaya dari setiap pukulan seperti lautan badai, dan itu terus membombardir pukulan si Kong Zhen, dan baru kemudian dia menghancurkan pukulan si Kong Zhen. Tapi pria parubaya itu juga tiba-tiba mundur, dengan kepanikan di matanya. Dia buru-buru menstabilkan sosoknya, dan saat dia sudah stabil, tangan besar si Kong Zhen telah menekannya lagi. "Kamu bajingan kecil, yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, berani tidak menaati keagungan kursi ini, dan berani untuk menghentikanku. Hari ini, bahkan di gerbang suci Linyuan ini, jika aku ingin menghancurkannya, itu sangat mudah dan tidak akan ada yang bisa menghentikannya." Sambil meraung, tangan besar si Kong Zhen langsung menekan ke bawah untuk menjatuhkan pria parubaya itu ke dalam kehampaan. "Si Kong Zhen, kamu terlalu sombong. Ini adalah Sekte Suci Linyuan milikku, bukan tanah suci Sikongmu." Tingkah laku si Kong Zhen saat ini akhirnya membuat marah beberapa orang kuat lainnya dari Sekte Suci Linyuan. Dalam kemarahannya, pelindung Dharma lain terbang. Ini adalah seorang pemuda, berpakaian putih, tapi dia jelas merupakan monster tua yang telah berlatih selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aura di tubuhnya melonjak, seperti gunung berapi sebelum meletus, dan berisi kekuatan yang membuat orang merasa berdebar-debar. Pria itu meraung, seolah-olah terik matahari berputar di matanya, matahari dan bulan bereinkarnasi, langit dan bumi padam, dan dengan backhand-nya, dia melepaskan kekuatan magis yang gelap. Dalam sekejap, itu seperti terik matahari yang jatuh, bintang-bintang meledak, dan api gelap menyala di kehampaan, menyapu ke arah si Kong Zhen. Hahaha, si Kong Zhen tidak takut dan tertawa. Menghadapi serangan dari master tertinggi lainnya, dia tidak menghindar. Dia mengambil langkah maju lagi,
Tangannya berubah menjadi jari pedang, dan dia melakukan tendangan voli. Energi pedang gelap yang mengandung kekuatan surgawi yang cemerlang membumbung ke langit, tak tertandingi dan momentumnya luar biasa. Energi pedang gelap yang mencapai langit memotong api yang bergulung-gulung, kemanapun perginya, apinya hancur dan padam. Langkah kaki Si Kong Zen seperti nada desakan, seperti kedatangan dewa kematian. Pada saat ini, dia menghadapi 3 orang terkuat dari Sekte Suci Lin Yuan, menjulang tinggi seperti dewa, berjalan selangkah demi selangkah, dan dengan setiap langkah yang dia ambil, kekosongan di area ini berguncang, seolah-olah akan runtuh. Tiba-tiba, 3 master tertinggi termasuk pelindung Xuandi merasa seolah-olah mereka menghadapi Si Kong Zen sendirian, seolah-olah mereka sedang menghadapi dewa kematian. Mereka merasakan ketakutan di dalam hati mereka dan mundur satu demi satu. Terutama pelindung Xuandi, lengannya patah dan dia tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Si Kong Zen, hentikan. Tepat ketika Si Kong Zen melangkah maju dan hendak melancarkan serangan menggelegar lainnya, pelindung Mikong berkata dengan tergesa-gesa, ini adalah markas besar Sekte Suci Lin Yuan. Anda tidak boleh terlalu sombong dan mendominasi. Jika Anda membunuh yang tertinggi dari gerbang suci Lin Yuan saya di sini, Anda akan sepenuhnya bermusuhan dengan gerbang suci Lin Yuan saya, dan Anda tidak akan lolos dari kematian ketika saatnya tiba. Master tertinggi yang tersisa, menghadapi kekuatan medan, mereka mau tidak mau ingin mengambil tindakan pada saat ini, tetapi mereka terkejut ketika mendengar kata-kata pelindung Mikong. Tubuh Si Kong Zen bergetar, dan asal-usulnya menyusut. Segera, pelindung Xuandi, tetua agung Parubaya, dan pelindung muda semuanya merasa kewalahan, dan semuanya tersentak dan mundur. Namun Si Kong Zen melangkah mundur di hadapan pelindung Mikong. Dalam sekejap, tubuh dan nafasnya jauh lebih tinggi dari pelindung Mikong. Ia duduk di singgasana, sosoknya menjulang tinggi, seperti dewa, mendominasi dan tak tertandingi. Begitu dia berhenti, situasinya tenang dan tidak ada niat membunuh, tetapi cara yang mengejutkan telah terukir dalam di benak setiap orang yang hadir. Semua orang terkejut. Si Kong Zen menyerang berturut-turut dengan 3 pukulan dan 2 tendangan, membuat pelindung Xuandi terluka parah, memaksa Penatua Xingmi dan pelindung Xiuyi mundur. Langit runtuh dan darah mengalir seperti sungai. Seperti yang diharapkan dari penguasa tanah suci Si Kong, dia tidak tertandingi dan mendominasi, dan kekuatannya tidak dapat dihentikan. Tertinggi jangka menengah, apakah ini kekuatan tertinggi jangka menengah? Pantas saja dia berani menerobos gerbang suci Lin Yuan. Tanah suci Si Kong dan gerbang suci Lin Yuan kita adalah salah satu dari 3 kekuatan teratas. Wajar jika Si Kong Zen memiliki kemampuan seperti itu. Namun, orang ini terlalu merajalela dan berani menerobos markas gerbang suci Lin Yuan kita. Cepat atau lambat, dia akan mati di sini. Satu demi satu, pikiran spiritual ditransmisikan satu sama lain. Para master dari Sekte Suci Lin Yuan di kehampaan semua membicarakannya, mata mereka berkedip, dan pikiran mereka terus mengalir. Hanya wakil ketua Sekte Gu Suye yang menatap Si Kong Zen dengan matanya, menunjukkan martabat dan kekejaman, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Beberapa saat tadi hanyalah pemanasan. Saya telah mendengar apa yang Anda katakan sebelumnya. Itu untuk membahas bagaimana Sekte Suci Lin Yuan Anda akan bergaul dengan Tanah Suci Si Kong dan Sekte Kaisar Sihen. Tidak apa-apa, sekarang saya di sini, mari kita bahas baik-baik. Ucap Si Kong Zen tidak peduli dengan tatapan banyak orang kuat di Sekte Suci Lin Yuan, dia berdiri di sini dengan bangga dan mengeluarkan suara keras yang menyebar seperti lonceng, menggetarkan hati banyak orang kuat. Meskipun ada banyak orang kuat yang hadir, mereka tidak dapat menekannya dengan andal. Untuk menekan Si Kong Zen, seseorang setidaknya harus menjadi figur tingkat tertinggi jangka menengah. Hanya pemimpin sekte yang dapat sepenuhnya menekannya. Si Kong Zen, pemilik Tanah Suci Si Kong generasi ini. Tiba-tiba, Gu Suye, yang selama ini diam, dia berbicara. Tidak buruk, ucap Si Kong Zen tersenyum ringan, menatap wakil ketua sekte. Gu Suye berkata dengan suara yang dalam, sebagai anggota Tanah Suci Si Kong, Anda dengan gegabah membobol Sekte Suci Lin Yuan kami. Perilaku seperti itu benar-benar tidak sesuai dengan identitas dan kekuatan Anda. Terlebih lagi, sekarang gerbang suci Lin Yuan kami ingin membahas gerbang Kaisar Sihen dan Tanah Suci Si Kong. Tidakkah menurut Anda sangat tidak sopan jika Anda mendengarkan di sini? Si Kong Zen tertawa. Tidak sopan.
Apa itu kesopanan? Kamu sebenarnya berani mengucapkan dua kata ini. Kamu juga tahu kalau aku adalah penguasa tanah suci Sikong. Tapi saat aku datang ke sekte suci Linyuanmu, aku ditolak. Inikah cara gerbang suci Linyuanmu menjamu tamu? Selain itu, kamu berbicara tentang bagaimana bergaul dengan tanah suci Sikong kami. Sebagai pemilik tanah suci Sikong, aku tentu ingin mendengarkan di sini dan melihat apa pendapatmu sebenarnya tentang tanah suci Sikongku. Ucap Sikong. Zen meliriknya dengan nada menghina, dan berkata lagi dengan acuh tak acuh, apakah kamu masih berhak berdiskusi tentang sopan santun denganku? Atau, apakah kamu layak mendapatkannya? Kamu, ucap Gusuye, wajahnya menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Tidak peduli seberapa terpelajarnya seseorang, dia mungkin akan marah ketika mendengar perkataan Sikong Zen. Terlalu sombong, terlalu mendominasi, dan terlalu kuat. Namun, banyak murid sekte suci Linyuan, bukannya merasa marah, malah merasakan kejutan yang kuat dengan kata-kata seperti itu. Kesombongan seperti itu, betapa keren dan tidak terkendalinya seseorang jika mereka bisa menjadi orang seperti itu. Sikong Zen, kamu benar-benar melanggar hukum, dan kamu tidak menganggap serius sekte suci Linyuan kami. Ucap Gusuye berkata dengan marah. Niat membunuh yang jelas meledak dari tubuh, dan sumber kegelapan muncul di atas kepala. Ada aura luar biasa di atas, dan tidak diketahui kekuatan magis tiada taraf apa yang muncul di dalam tubuh. Apa, Gusuye? Apakah kamu juga ingin mengambil tindakan terhadapku? Ucap Sikong Zen sangat mendominasi dan mencibir lagi, kamu hanyalah wakil pemimpin dari sekte suci Linyuan, dan kamu juga seorang pensiunan wakil sekte. Jika kamu ingin mengatakannya dengan baik, aku akan memanggilmu wakil pemimpin sekte. Jika kamu ingin mengatakannya dengan buruk, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanya orang yang tertutup. Tidakkah menurutmu konyol tetap mengasingkan diri di kedalaman ruang dan waktu dan keluar untuk mempermalukan orang lain? Sambil meraung, Sikong Zen langsung berdiri, dan sumber kegelapan di tubuhnya meledak. Bahkan jika kamu, master dari sekte suci Linyuan, harus berbicara dengan baik di hadapanku, siapa kamu? Ucap Sikong Zen berbicara langsung dan tidak menunjukkan belas kasihan. Dengan sekilas, dia dapat mengetahui pemikiran seperti apa di antara orang-orang yang hadir. Dari sikap sebelumnya, terlihat jelas bahwa Gusuye dan pelindung Suandi berada dalam kelompok yang sama. Mereka mengincar pelindung Mikong untuk mempermalukan tanah suci Sikongnya. Tentu saja, Sikong Zen tidak akan bersikap sopan kepada orang ini dan akan langsung menyerang prestisenya di sekte suci Linyuan. Sikong Zen berkata dengan tenang, Gusuye, aku punya nasihat untukmu. Karena kamu sudah pensiun, jangan keluar dan melompat-lompat. Adalah hal yang baik untuk menjaga hidupmu dengan baik. Jika tidak, jika kamu tanpa sengaja melanggar sila, kamu akan menjadi setengah orang yang masuk ke dalam peti mati. Mengapa repot-repot begitu bersemangat mencari kematian? Ucap Sikong Zen mencibir. Lancang, Sikong Zen. Meskipun kamu adalah penguasa tanah suci Sikong dan memiliki status bangsawan, ini adalah sekte suci Linyuan milikku. Beraninya kamu berbicara dengan wakil master sekte Gusuye seperti ini. Kamu sendirian, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak tahu bagaimana menahan diri di sekte suci Linyuan kami. Kesombongan pasti akan membawa kematian. Tiba-tiba, di bawah Gusuye, seorang penguasa di atas tahta berdiri, tubuhnya seperti menara besi, dan ada lingkaran bayangan ganda di pupilnya, lapis demi lapis, dan dengan setiap gerakan tubuhnya, seolah-olah dunia penuh dengan mata gelap, melihat semua ilusi. Penatua Qianyan, ucap pelindung Mikong segera menyampaikan pemikiran spiritualnya kepada Sikong Zen, ini adalah salah satu tetua dari sekte suci Linyuan kami, penatua bermata seribu, dengan kekuatan besar. Dan dia memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan wakil Master Gusuye. Putranya, yang sedang berkultivasi bawah gerbang Gusuye pada tahun-tahun itu. Ucap pelindung Mikong mentransmisikan suara kepada Sikong Zen. Penatua mata seribu. Jadi bagaimana jika aku sendirian? Adakah di antara kalian yang masih bisa menduduki kursi ini? Soal kesombongan, itu perasaan kalian sendiri. Semut hanya akan menganggap naga itu sombong, padahal naga dan semut itu adalah makhluk dari dua dunia, bagaimana bisa meremehkan semut? Ini sangat konyol, aku ingin melihat metode kematian seperti apa aku di sini.
Bisakah kamu memastikan kursi ini mati? Kalau begitu coba lihat bagaimana kamu membuat kursi ini mati, atau kamu yang mati. Ucap Si Kong Zhen tertawa terbahak-bahak, dengan arogansi yang tak terbatas, tubuhnya menghilang dengan suara mendesing. Segera, dengan keras, tahta tetua bermata seribu mulai runtuh, dan hanya Si Kong Zhen yang tersisa di dunia, menjulang tinggi di atas dunia, tirani dan tak tertandingi, berguling ke arahnya. Di bawah pukulan ini, dunia meledak, semuanya kembali ke ketiadaan, sumber kegelapan runtuh, dan aura kehancuran ada di mana-mana, memberinya ilusi bahwa dia akan diledakkan di tempat dalam sekejap. Ini adalah kekuatan magis Si Kong Zhen, penghancuran kehampaan. Penatua Qianyan sangat sedih hingga dia ingin muntah darah. Tubuhnya sangat tertekan dan dia ingin melarikan diri dari sini, tetapi dia tidak bisa bergerak apapun yang terjadi. Sangat sulit bahkan untuk mengangkat satu jari pun. Dia mengeluarkan raungan marah, mengangkat lengannya sekuat yang dia bisa, dan meledakkannya dengan gerakan kekuatan supernatural, tapi semua itu sia-sia saat menghadapi serangan Si Kong Zhen. Ribuan mata, teriak Penatua Qianyan tiba-tiba mengertakkan giginya, dan asal-usulnya terbakar. Asal-usul yang tak terbatas terbakar dengan cepat, 1/10.000, 1/1000, 1/100, 1/10. Sumber pembakaran yang bergulir terus-menerus menghabiskan sumber yang telah dia tanam selama ratusan juta tahun. Pada saat ini, Penatua Qianyan tidak lagi terlalu peduli. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan terkuatnya. Adapun hilangnya sumbernya, dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Satu demi satu, pupil matanya melayang di antara langit dan bumi, padat dan meluap-luap. Aura seperti itu terlalu agung dan sombong, seperti ratusan juta binatang raksasa gelap yang menatap Si Kong Zhen, yang sangat menakutkan. Penatua Qianyan meraung, dan semburan cahaya pupil keluar. Cahaya pupil apapun sudah cukup untuk membuat jurang panjang keluar dari kehampaan. Gerakan Penatua Qianyan diluncurkan dengan segala cara, dan sumber dari tubuhnya terbakar habis-habisan, bertabrakan dengan serangan Si Kong Zhen, dan ledakan yang menakjubkan terdengar. Beberapa area di sekitarnya langsung dimusnahkan, dan bahkan kekosongan pun terhapus, membentuk pemandangan yang aneh. Itu sebenarnya adalah kekuatan magis tertinggi dari Penatua Qianyan, dan dengan membakar sumber di dalam tubuh, itu meledak dengan serangan terkuat. Pukulan seperti itu cukup untuk menghancurkan dunia. Kekuatan magis ribuan mata dari Penatua Qianyan mengandung ribuan prinsip. Ini adalah kekuatan magis yang hanya dapat ditampilkan setelah menguasai cara gelap hingga ekstrim. Setelah gerakan ini digunakan, dunia akan hancur. Siapa di dunia ini yang bisa menghentikannya? Saya khawatir Si Kong Zhen tidak akan beruntung. Serangan dari Penatua Qianyan tidak hanya mengandung sumber kegelapan dan serangan Dao, tetapi juga serangan jiwa yang menakutkan. Bahkan jika tingkat kultivasi Si Kong Zhen lebih tinggi dari Penatua Qianyan, di bawah pukulan ini, pasti sulit untuk melawan, jiwanya akan terluka. Antara langit dan bumi, bisikan terus terdengar, padat, dan terus-menerus ditransmisikan. Hahaha, ribuan mata dan ribuan pupil, 10.000 cara kematian. Kekuatan supernatural macam apa ini, dan tidak ada yang istimewa. Yang disebut 10.000 cara hanyalah beberapa cara kecil. Tidak ada gunanya disebutkan, dan itu tidak dapat menggoyahkan kekuatan kursi ini. Hari ini akan aku tunjukkan jalan yang sebenarnya. Tiba-tiba, suara Si Kong Zhen terdengar lagi, hancurkan untukku. Jalan besar kekuatan supernatural yang menjulang ke langit menyapu sekeliling, tubuh Si Kong Zhen bergetar, dan hantu binatang purba yang gelap muncul kembali di tubuhnya, segera meledakkan semua pupil di langit.